Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini ya, kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency, waduh, waduh, mantap jiwa ya. Dompet udah aman belum nih? Kemarin waktu harganya naik sempat taking profit nggak tuh teman-teman? Waktu harga di 23 ribuan atau di 22 ribuan? Sempat taking profit nggak? Inilah yang saya takutkan ya. Kenapa saya itu bawel banget, cerewet untuk taking profit kalau udah cuan. Ya salah satunya adalah kayak gini ya brother ya. Bitcoin dari harga 23 ribuan, 123 ribu, dia koreksi. Ya hari ini koreksi 4%, harganya kembali ke 116 ribu US dollar. Dan untuk altcoin lainnya ya, dia juga turun hari ini. Untuk XRP sendiri dari 3 dolar ke area 2,9 ya. Tapi it's okay teman-teman, nggak masalah dia turun ya. Malah ini menjadi momentum sebenarnya, kesempatan buat teman-teman yang memang kemarin tanya untuk masuk untuk ini itu ya, karena udah koreksi silakan kalian masuk ya. Kalian masuk aja, cari altcoin yang menurut kalian memiliki prospek atau potensi untuk kenaikan yang jauh lebih signifikan lagi. Oke ya. Dan kali ini brother ya, kita ada sedikit informasi nih, di mana ada koin itu yang diprediksikan bisa membuat all time high gitu kan untuk di sesi bulan kali ini ataupun di tahun 2025 ini. Kita langsung bahas dan semoga saja salah satu dari kelima altcoin ini teman-teman punya ya. Kita langsung gas. Nah, jadi di sini ya ada 5 altcoin yang diprediksikan itu siap untuk menembus all time high atau akan membuat ATH gitu bro ya. Kalau dia menembus ATH lama, otomatis kan dia membuat ATH baru. Nah, mampu mengalahkan Bitcoin dalam hal apa? Persentase kenaikan ya, dalam hal persentase rewardnya itu mampu mengalahkan Bitcoin. Nah, di sini pada 14 Juli itu kan Bitcoin turun tuh sekitar 4,13%, terus secara resmi telah menembus unscratch atau red ridge di wilayah yang belum pernah dijelajahi, yaitu di 122 sampai di area 123-an. Nah, dengan kenaikan harian sampai 3 bahkan naik sampai 12% selama seminggu terakhir ya. Energi bullish tren naik didorong oleh optimis seputar menguatnya suara di US dan House Dewan Perwakilan Rakyat ya minggu depan berkaitan crypto friendly bills, rencana undang-undang yang mendukung kripto. Nah, itulah penyebab kenapa market kemarin itu naik dan semoga saja hal ini positif ya. Yang pertama ada BNB. Wah, baik, Bang, BNB udah terlalu mahal. Oke, nggak apa-apa. Ya, ini ada token pertama, nanti masih ada 4 token lagi. Nah, di mana BNB itu teman-teman ya secara konsisten itu kan menunjukkan pemulihan pada 14 Juli. Nah, di perdagangan di area 700 naik 2,34% dalam 24 jam terakhir. Dan BNB itu ya untuk all time high-nya itu di area 793 US dollar. Momentum positif terus terbentuk berkat aksi token burn, pembakaran token agresif senilai 1 miliar dari Binance yang bertepatan dengan rekor volume di DEX-nya. Nah, untuk si BNB sendiri diprediksikan harganya bisa menyentuh di area 900 sampai di 1000 US dollar. Amin ya. Dan untuk token kedua ada Ripple atau XRP. Nah, ini ya, ini cenderung jauh lebih murah dibandingkan BNB tapi memiliki prospek jangka panjang yang bagus. Kenapa? Karena tujuan daripada XRP adalah untuk token sebagai pembayaran lintas batas gitu kan. Ini cukup menarik dan cukup bagus ya untuk jangka panjangnya, dan dia baru-baru ini juga ngajuin lisensi perbankan. Nah, di sini mengejutkan comeback kebangkitan ya, menunjukkan comeback atau kebangkitan yang kuat dan kini di perdagangan di harga 2,95 US dollar, naik 5,78% dalam sehari. Meskipun masih berada di bawah all time high-nya yaitu di area 3,8, tapi si XRP ini diprediksikan harganya bisa naik di area 4 sampai di 5 dolar dalam jangka pendeknya ya. Mungkin untuk jangka panjangnya bisa nyampe lah antara 5-10 dolar ya. Dan syukur-syukur kalau memang Bitcoin bisa menjebol di ranah 200 ribuan US dollar, mungkin bisa di atas 10 dolar untuk XRP ini. Mantap ya.
Berikutnya ada Tron. Tron itu jauh lebih murah dibandingkan XRP karena dia under $1 harganya teman-teman ya. Tapi memiliki prospek atau peluang yang cukup bagus untuk kedepannya. Di mana pertahanan namun pasti menunjukkan kemajuan pada 14 Juli. Tron atau TRX itu sempat berada di harga 0,3, naik hampir 0,87 ya dalam 24 jam terakhir dan 5,48% selama seminggu terakhir. Tron semakin mendekati local high sebelumnya seiring pasokan USDT di jaringan Tron mencapai rekor tertinggi yaitu di area 81,77 miliar US dollar, menandakan tingginya permintaan aktivitas stablecoin di jaringan tersebut. Wow ya. Proposal terbaru dari pendiri Tron yaitu Justin Sun untuk menyesuaikan gas fee juga memperkuat fundamental Tron meskipun masih berada di bawah all time high-nya. Ya, all time high jangka panjangnya meningkatkan utilitas dan aktivitas jaringan menjadi Tron sebagai pesaing kuat dalam siklus pasar saat ini. Yang berikutnya hyperliquid. Kalau hyperliquid memang prospek ya untuk jangka panjangnya bro. Jadi kalau kita berbicara tentang hyperliquid di mana berada dalam posisi yang sangat menguntungkan baru. Nah, kita kan sempat bahas di hyperliquid itu di kisaran harga 36-37 US dollar ya kan. Dan kita waktu di harganya 37-36 kita kan berpikir ini untuk ke 50.000 US kok 50.000 ya. Ke 50 US dollar itu sangat possible dan ternyata harganya udah menyentuh di 50 walaupun terjadi sedikit retrace lagi ya. Tapi setidaknya target kita udah kena dan next target diprediksikan si hyperliquid ini bakal membuat new all time high barunya. Amin ya. Semoga saja seperti itu. Berikutnya ada SUI. Kalau kita berbicara SUI ini sempat kita bahas, SUI itu harganya masih di sekitar 2 dolaran waktu itu. Nah, kalau kalian masuk waktu pertama kali kita bahas SUI ataupun kita bahas SUI yang kedua kalinya itu harganya masih di 2 dolar. Otomatis kemarin kalian udah profit semua karena harganya sudah di ranah 3 dolaran kan. Nah, mantap jiwa. Dimana SUI ini juga berkembang banget dari ekosistemnya. Kalau kalian tahu lah ya awal mula Solana itu seperti apa ya, kurang lebih 11-12 dengan SUI. Dan semoga saja ya ekosistem token-token berbasis SUI mampu berkembang layaknya Solana di masa depan gitu. Karena kalau nanti token-token berbasis SUI itu memang hype, memang bagus, tidak menutup kemungkinan harga daripada SUI juga bisa mahal gitu bro ya. Jadi setidaknya teman-teman ya 1-5 SUI di hold aja ya. Kalau kalian punya 1-5 SUI aja udah cukup. Kalau harganya nanti bisa seharga Solana di jangka panjangnya kan lumayan bro gitu ya. Jadi ini dulu ya tentang kelima altcoin ini yang diprediksikan bisa membuat all time high di tahun 2025. Semoga teman-teman adalah salah satu tokennya dan tetap semangat. Salam cuan.